Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Maguna dan juga teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam presentasi kelompok 6 pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Lahirnya Balai Pustaka. Wah, kira-kira Balai Pustaka itu apa sih? Kapan lahirnya? Dan dengan tujuan apa Balai Pustaka itu dibentuk? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab dalam presentasi kita pada pagi hari ini. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu saya Pramudita Valencia selaku moderator yang akan memandu presentasi kita pada pagi hari ini, Putri Gabriela Flower, dan Ahmad Dhani Rahardian. Teman-teman, kami harapkan teman-teman semua bisa menyimak materi presentasi pada pagi hari ini dengan seksama ya. Semoga materi dan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sejarah Balai Pustaka. Balai Pustaka atau Balai Pustaka adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan milik negara. Balai Pustaka didirikan dengan nama Kommissie voor de Volkscultuur atau bahasa Belanda yang bisa kita artikan Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908. Kommissie voor de Volkscultuur kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917. Balai Pustaka menerbitkan kira-kira 350 judul buku per tahun yang meliputi kamus, buku referensi, keterampilan, sastra, sosial, politik, agama, ekonomi, dan penyuluhan. Lalu, apa sih tujuan Balai Pustaka itu didirikan? Ternyata, tujuan Balai Pustaka itu didirikan adalah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda. Nah, bahasa-bahasa daerah itu diantaranya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Ada visi alternatif yang menyebutkan bahwa pendirian kala itu konon untuk mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat karya-karya tulisan. Berbagai tulisan masyarakat anti Belanda bermunculan di koran-koran daerah skala kecil, sehingga perusahaan penerbitan ini lalu didirikan Belanda dengan tujuan utama Indonesia lewat media tulisan dan menyalurkannya secara lebih manusiawi sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda di Indonesia. Tujuan lain yang dilakukan oleh Komisi Bacaan Rakyat atau KBR yaitu menerjemahkan hasil sastra Eropa dengan tujuan agar rakyat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negaranya sendiri. Tidak semua usaha yang dilakukan oleh KBR negatif. Usaha-usaha positif yang diantara lain mengadakan perpustakaan di tiap-tiap sekolah, mengadakan peminjaman buku dengan tarif murah, secara teratur memberikan bantuan kepada usaha-usaha swasta untuk menyelenggarakan taman bacaan, menerbitkan buku, majalah-majalah, sari pustaka, dan panji pustaka dalam bahasa Melayu, kejawen dalam bahasa Jawa, dan majalah Parahyangan dalam bahasa Sunda. Langkah maju yang dilakukan oleh KBR yang telah berhasil sebagai pencetak, penerbit, dan penjual majalah adalah mengubah KBR menjadi yayasan resmi Balai Pustaka pada tahun 1917. Selanjutnya, salah satu novel dalam bahasa Melayu
terbit Balai Pustaka. Kala itu yang ternama berjudul Siti Nurbaja karangan Mara Rosli, seorang penulis dari Minangkabau, seperti ada gambar di samping ya teman-teman. Nah, di era itu juga menjadi penanda penyebaran sastra Jawa modern. Jumlah buku berbahasa Jawa lebih banyak dibandingkan yang berbahasa Melayu. Selanjutnya, dari penelusuran George Quinn pada katalog Balai Pustaka di 1920, ada 40 buku berbahasa Madura, 80 judul berbahasa Melayu, hampir 100 buku berbahasa Sunda, dan hampir 200 berbahasa Jawa. Jadi di sini ada para pengarang Balai Pustaka. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar. Sastrawan yang memiliki nama asli Muhammad Nur ini dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat 3 November 1893. Ia bekerja di Balai Pustaka. Sambil bekerja ia terus menambah pengetahuannya baik secara formal maupun non-formal. Tahun 1921 ia dinyatakan lulus dari Kelainan Tenar atau disebut pegawai kecil di Jakarta pada tahun 1924. Dapat ijazah dari Gemen Buren kursus pegawai pamong praja di Jakarta. Ia pun harus memperdalam kemampuan bahasa Belandanya. Berkat ketekunannya ia menjadi seorang yang pertama bekerja di Balai Pustaka sebagai korektor naskah karangan. Yang kedua ada Ai Gusti Nyoman Panji Trisna. Ai Gusti Nyoman Panji Trisna lahir di Singaraja pada tanggal 11 Februari 1908. Dalam tahun 1935, Balai Pustaka diterbitkan sebuah roman berjudul Ni Rawit Centi, penjual orang buku karangan Panji Trisna. Dibandingkan roman-roman yang ditulis oleh para pengarang kelahiran Sumatera, roman buah tangan Panji Trisna ini rasa lebih hidup dan lebih cepat geraknya. Jadi kesimpulannya dari sejarah Balai Pustaka, dalam sejarahnya Balai Pustaka terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nama awal di Balai Pustaka yaitu Komisi for the Instanse School and Volkslektur. Kemudian pada tahun 1917 pemerintahan kolonial Belanda mendirikan kantor for the Volkstur atau kantor bacaan rakyat, yaitu Balai Pustaka. Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah. Balai Pustaka juga melakukan berbagai cara untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan penyayan atau cabut dan dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.